engkau melihat mereka, umat Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, rukka'a, mereka banyak sujudnya, sujada, mereka doyan sujud. Untuk apa mereka ruku sujud? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari fadlan, anugerah dari Allah, wa ridwana, dan keridhaannya. Ulama kita mengartikan ini dengan ilahi, anta maksudi, wa ridhaka matlubi, artinya sama, ya. Allah kalau sudah ridho, apa aja maunya hamba dikasih nggak? Karena maunya hamba itu maunya Allah. Maunya hamba, yang membuat si hamba itu mau Allah juga. Itu ridho, ya. Maka ridho itu boleh diartikan menerima kehendak kekasih, suka ataupun tidak suka. Itu disebut dengan ridho. Menikmati takdir yang buruk seperti takdir yang baik. Itu kalau belum ngalami nggak bisa, Pak, nggak bisa cerita antum. Alamin aja dulu, ya. Kita artikan itu fastabikul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tarahum rukka'an sujada. Engkau melihat mereka, umat Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, rukka'a, mereka banyak sujudnya, sujada, mereka doyan sujud. Untuk apa mereka ruku sujud? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari fadlan, anugerah dari Allah, wa ridwana, dan keridhaannya. Ulama kita mengartikan ini dengan ilahi, anta maksudi, wa ridhaka matlubi, artinya sama, ya. Allah kalau sudah ridho, apa aja maunya hamba dikasih nggak? Karena maunya hamba itu maunya Allah. Maunya hamba, yang membuat si hamba itu mau Allah juga. Itu ridho, ya. Maka ridho itu boleh diartikan menerima kehendak kekasih, suka ataupun tidak suka. Itu disebut dengan ridho. Menikmati takdir yang buruk seperti takdir yang baik. Itu kalau belum ngalami nggak bisa, Pak, nggak bisa cerita antum. Alamin aja dulu, ya. Teorinya sih gampang, ya. Raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Robku. Coba aja Robba, apa arti Rob? Arti harfiah dari Rob itu pemilik. Aku ridho menerima Allah sebagai pemilikku. Kalau kita benar yang milikinya Allah, maka harus terima apa saja. Jika suatu saat nyawa kita diambil Allah, juga harus terima. Itu namanya ridho kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Simahum, ada tanda pada wajah mereka. Wajah itu mana yang disebut wajah? Sesuatu bagian tubuh yang menghadap ke depan, itu disebut wajah. Ini dia wajah. Ada tanda pada wajah mereka, min di situ min sababiyah, karena athari sujud, bekas sujud. Tapi athar juga berarti pengaruh sujud. Sujud itu pengaruhnya bukan hanya pada jidat. Jidat hitam boleh,
Kiai punya jidat hitam, kopiah hitam. Punya jidat hitam, khair, nggak ada masalah. Tapi yang paling bagus adalah ketika bekas asar daripada sujudnya itu ada pada diri kita. Orang sujud itu meninggi atau sombong? Sama. Ketipu ya. Pada ngantuk ya. Meninggi apa merendah? Orang sujud. Orang ruku itu simbol sembah. Sembah itu bahasa Melayu, itu artinya penghormatan. Coba lihat orang Jepang, orang Korea, itu kalau dia hormat banget sama orang depannya, nunduknya agak, bener ya? Sampai agak lurus gitu. Tapi kalau orangnya biasanya di kepala dong. Ya. Simbol penghormatan, sedangkan sujud simbol merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Seandainya boleh sujud makhluk dengan makhluk, yang dibolehkan sujud adalah istri kepada suami. Di syariat Nabi Adam dulu di surga dibolehkan sujud, bahkan diperintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ada ya? Itu sujud apa itu? Ahli tafsir beda pendapat, itu sujud penghormatan atau sujud hakiki. Saya mengatakan dua-duanya. Iya, penghormatan, sujud hakiki, nggak usah ditafsir aneh-aneh. Karena dalam syariat ahli surga saat itu, sujud kepada orang yang di dalam dirinya ada nama Allah, itu boleh. Itu ayatnya. Wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Lalu mereka sujud. Ini sujud hakiki. Karena sebenarnya dia tidak sujud kepada fisiknya Nabi Adam, tapi sujud kepada nama Allah yang ada pada diri Nabi Adam. Ini yang dikatakan oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi, jika kekasih Allah disingkapkan hakikat dirinya, maka makhluk yang lain mengira dia itu Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi dikira dia Tuhan. Kenapa? Kekasih Allah di dalam dirinya ada nama dan sifat-sifat Allah yang bercahaya. Yang ngomong imam siapa? Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang hikam. Itu punya guru namanya Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Jika seorang kekasih Allah dibuka isi hatinya, dibuka hakikat dirinya, maka yang muncul adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang ngira dia itu Allah. Oleh karena itu jangan heran, menghormati ulama yang wali Allah itu wajib. Ya, wajib. Nah, siapa yang menghormati ulama, dia sedang melanggengkan apa yang amalannya para malaikat. Jadi malaikat itu amalnya amal hakikat. Amalnya amal hakikat. Yang dia lihat bukan zahirnya Nabi Adam, yang dia lihat ilmu Allah pada diri Nabi Adam alaihissalam. Kita kalau sujud ngarah ke mana? Ka'bah. Di depan kita Ka'bah. Emang nyembah Ka'bah? Enggak kan? Enggak ya? Ya. Kita enggak nyembah Ka'bah. Tapi zahirnya kepala kita sujud di depan Ka'bah. Itu juga alasannya Nabi kemudian menyarankan umatnya, la tasubbu alihatahum. Jangan mencaci maki Tuhan-Tuhan atau simbol-simbol agama lain. Salib, gereja, wihara, kitab suci mereka, itu nggak boleh dicaci, Pak. Itu Nabi yang ngomong, la tasubbu alihatahum fayasubbukum, atau fayasubbu ilahakum. Gimana caranya menghujat Tuhan? Gampang, hujat aja Tuhan mereka, nanti mereka menghujat Tuhan kita. Jadi saya tidak memperkenankan nih jamaah nih, teman-teman semua ngomongin salib, nggak usah, biarin. Itu urusan Nabi Isa nanti.
Karena dalam hadis Imam Muslim dikatakan jika Nabi Isa turun, dia akan bereskan salib. Yaksirus salib, dia akan beresin salib. Itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Oh Ustaz, fihi jin, gitu ya. Di dalamnya ada jin. Coba tunjukin satu hadis saja. Nabi berkalam dalam salib ada jin, nggak ada. Betul di kitab, satu kitab, dan itu bukan kalam Nabi. Kalam qaulun minal ulama. Ada seorang ulama mengatakan di situ ada jin jahat. Ini ulama ngomong tapi nggak pakai dalil, maka kita nggak terima karena dalilnya nggak ada. Dalilnya nggak ada. Dan saya memasukkan ini kepada bab sibab alihatul kufar, mencaci maki simbol-simbol atau Tuhan orang kafir. Maka saya tidak menyarankan siapa yang ngaji kitab ini, kitab apa? Al-Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, boleh mengkritisi teologi agama lain, diskusi antar agama, tapi haram mencaci maki Tuhan orang lain. Pergi ke Borobudur bilang apa ini, gue kencingin nih, nggak boleh begitu, ya. Cukuplah Sayyidina Ibrahim sudah menuai hasilnya. Nabi Ibrahim benar nggak? Ketika dia diadili, engkaukah yang menghancurkan semua berhala itu wahai Ibrahim? Jawabannya apa? Tanya tuh yang gede. Ya kan? Maksud Nabi Ibrahim biar mereka mengakui Tuhan yang gedenya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Benar berhasil. Kata Namrud, Ibrahim, tahukah kamu yang besar itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak? Nabi Ibrahim senang masuk dia. Itu maksud saya, kata beliau. Jika engkau tahu bahwa patung tidak dapat bergerak, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, terus ngapain disembah? Kalah orang kafir? Kalah. Tapi mereka terima? Enggak. Maka menang berdebat belum tentu perdebatan kita diterima. Ini udah cukup, ya. Wajar kalau Nabi Ibrahim itu zikirnya hasbunallah, cukup Allah aja. Saya sudah debat, sudah begini, gak terima sama orang. Jadi kurangi debat, ya. Apalagi di sosial media. Kurangi debat, banyak-banyak membaca, memahami, bertanya boleh, berdebat gak usah. Dzalika masaluhum fit Taurah. Begitulah perumpamaan mereka disebutkan dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, begitu juga dalam kitab Injil. Taurat itu sebutan kitab untuk bahasa Ibrani. Injil sebutan kitab dalam bahasa Suryani. Ya. Kazar'in akhraja syat'ah, sampai akhir ayat, ya. Wa akhrajad Darimi fi Musnadi. Imam Darimi dalam Sunan Darimi dan Ibn Asakir meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Ya. Ka'ab al-Ahbar ini orang yang masuk Islam setelah Nabi wafat. Jadi Nabi masih hidup, dia tahu Nabi Muhammad benar. Cuma ayahnya dan gurunya belum memperkenankan dia masuk Islam. Jadi Ka'ab ini pernah cerita, Ka'ab al-Ahbar, dia hafal kitab-kitab terdahulu. Kata Ka'ab, setelah dia masuk Islam di zaman Khalifah, fi satril awal, di dalam chapter pertama dalam kitab yang dia punya, Muhammadun Rasulullah Abdil Mukhtar. Emang ketulisan Muhammad, lafaz nama yang tertulisnya Muhammad. Muhammad Rasulullah itu hambaku yang terpilih. La fazzun wala ghalizun wala sakhabun fil aswaq. Beliau tidak pernah berkata kotor, berkata jelek, ya, mencaci maki di tempat yang paling hina. Di tempat hina aja dia nggak pernah ngomong hina. Maksudnya Nabi Muhammad itu di tempat jahat dia nggak jadi jahat. Di tempat orang ngomong kasar nggak ikut kasar. Nih mohon maaf nih, udah hijrah, udah ngaji, ya, terus di jalan motor kita, mobil kita disalip orang, keluar kata-kata apa?
Kalau umat Nabi Muhammadnya bener, nggak akan ngomong kasar, malah disebut Assalamualaikum gitu aja Pak. Ya, bisa nggak? Cobain ya, Assalamualaikum gitu, senyumin aja ya. Mungkin dia lagi kebelet ya, atau lagi mikirin macam-macam. Apalagi kalau angkot, hanya Allah dan Dia yang tahu di arahnya kemana. Ya, ini bukan pembenaran terhadap angkot, tapi mereka itu berjuang hidupnya begitu Pak. Berjuang hidupnya betul-betul berat. Ya, apalagi kawan-kawan kita yang di dunia perhubungan ini ya, Gojek, apalagi Grab, apa namanya lagi, Maxim. Jadi kalau mereka nyalip kita nggak usah dibentak, Pak. Biarin aja udah. Ya. La yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Terus kok ada orang ngomong, ya, saya kalau ada orang buat baik, pasti saya lebih baik. Kalau yang jahat, pasti saya lebih jahat. Itu separuh iblis namanya. Ya. Kalau di dalamnya ada nur Nabi Muhammad SAW, dibalas. Kalau orang jahat sama kita kirimin Fatihah. Bukannya malah kemudian mengirim pakai Hizib Nasr, nggak usah. Baca Hizib Nasr dulu ah. Ya. Hizib Nasr itu untuk perang. Perang, betul-betul head to head. Lalu kok dibaca untuk sesama muslim? Walakin ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Nabi Muhammad itu ya'fu, berjiwa besar. Ya'fu itu berjiwa besar. Dia memberi maafnya lebih banyak daripada menyimpan dendam. Udah nggak sempat benci. Beliau itu udah nggak sempat benci. Tapi beliau hanya satu yang saya kemudian perhatikan dalam riwayat-riwayat hadis. Ketika tidak ada yang menjaganya saat itu kecuali Allah dan keluarga-keluarganya, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Saat Wahsy masuk Islam, diterima syahadatnya, tapi beliau mengatakan, wahai Wahsy, Nabi Muhammad itu lebih feminim dari perempuan dalam bab perasaan. Halus sekali. Mohon engkau duduk di belakang tembok, karena memandangmu membuat aku teringat pamanku. Bukan dendam, tapi sedih. Gitu. Nabi pernah begitu. Tapi itu cuma beberapa waktu, nggak lama. Ini yang membuat Wahsy ketika masuk Islam, lalu Nabi wafat, dia kemudian kembali minum-minum. Di setiap kali dia stres, dia minum. Berkali-kali dijilid, kena hukum. Tapi karena Nabi pernah mendoakannya beberapa masa sebelum dia meninggal, ya, dia kemudian sadar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, aku ingin berjuang bersamamu membunuh orang-orang yang mengingkari nubuat Nabi Muhammad dan berkhianat kepada Nabi Muhammad. Namanya Musailamah. Ya, ada nabi-nabi palsu. Itu yang bunuh siapa? Wahsy. Maka Wahsy menebus kematian Sayyidina Hamzah dengan membunuh nabi palsu. Baru dia kemudian syahid fi sabilillah, ya. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Thayyibah. Tempat lahirnya di Mekah, hijrahnya di negeri Thayyibah. Jadi ternyata di kitab lama kata Ka'ab al-Ahbar, Madinah itu namanya Thayyibah. Kalau Bapak main-main di Madinah, sesekali muter-muter, ada kampus namanya Jami'ah At-Thayyibah. Kampus Thayyibah. Jadi nama lama daripada, kalau saya nyebutnya nama langitnya Madinah itu Thayyibah. Karena sudah dikenal sebelum kotanya ada. Kotanya belum ada, namanya sudah muncul. Jadi ada nama-nama yang itu namanya dari langit, udah diturunkan. Maka jangan heran, ya, salah satu ya nama-nama rohani itu berkaitan dengan tempat-tempat, ya. Wa mulkuhu bisyam, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon,
Yordan. Itu disebut dengan Syam. Rasnya beda dengan ras Arab. Ya, mereka itu mirip sama Yahudi. Wajahnya mirip dengan Yahudi, mukanya mirip Yahudi. Orang-orang Semit, ya. Ibu kota Syam itu Dimashq. Dalam bahasa Romawi Timur disebut Damaskus. Sampai sekarang disebut Damaskus, ya, Damaskus. Wa fi satr tsani, nah di chapter 2 di kitab yang dia punya, kitabnya Al-Ka'b Al-Ahbar, Muhammadur Rasulullah. Tadi menceritakan beliau, sekarang menceritakan umatnya. Ummatuhu al-hammadun yahmaduna Allah fi sarra'i wad dharra. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang disebut Hammad. Apa arti Hammad? Yang banyak memuji Allah. Disebut, nah, jadi kita ini akan disebut umat Hammad. Jadi salah satu gelar umat Nabi Muhammad itu Hammad. Jadi kita ini akan jadi Hammad, walaupun nama kita lahir bukan Hammad, tapi kalau sudah sampai kepada makom ini, memuji Allah baik dalam senang ataupun susah, disebut dengan Hammad. Ya. Hammad itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahmadunallah fi kulli manzilin, mereka memuji Allah setiap masuk ke rumahnya. Wa yukabbiruna, atau turun, ya, manzilin, ketika turun mereka baca tahmid, memuji. Dulu itu pakai kuda atau pakai onta. Benar ya? Onta kalau turun jalannya seneng nggak? Dulu pakai sepeda deh. Kita kalau pakai sepeda ontel, kalau turun kita seneng dah. Alhamdulillah penurunan gitu ya. Kalau naik nggak boleh ngeluh, takbir, Allahu Akbar. Jadi dulu takbir itu bukan untuk bentak orang. Takbir itu dulu untuk berjuang, naik. Hatta cuma naik tempat yang tinggi bertakbir. Apalagi sedang menaiki emosi. Ya. Ru'atus syams, mereka selalu memperhatikan pergerakan matahari. Yusalluna as-salata idza jaa waqtuha. Mereka salat jika datang waktunya. Ada yang unik dari umat Nabi Muhammad SAW. Seharusnya umat Nabi Muhammad itu paling maju harusnya. Salat berapa kali sehari? Sehari semalam? Berapa kali yang wajib? 5, benar? Jangan lupa lagi. Dan kita kerjain, benar nggak? Kita kerjain, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Berarti agama ini mengajarkan satu hal yang disebut istiqomah. Kalau bahasa orang-orang hari ini disiplin. Dan yang saya tahu dari orang-orang sukses itu bukan karena pinter aja. Bukan karena dia anak orang kaya punya modal banyak, tapi karena dia disiplin. Benar nggak? Seharusnya umat Nabi Muhammad orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan disiplin lewat salat. Walau kanu ala ra'si kunasa, meskipun mereka berada di atas tempat pembersih, maksudnya kotoran, misal boleh diartikan sampah, ya. Wa ya'taziruna ala awsatihim, mereka suka pakai sarung. Nah, yang pakai celana sesekali pakai sarung ya. Saya dua-dua Pak, saya pakai celana juga pakai sarung. Kebetulan hari ini moodnya pakai, dari malam tadi moodnya pakai celana sama gamis. Tapi hari-hari Bapak sudah lihat saya suka pakai sarung ya. Kalau enggak lah masalah sama istri, saya ke mall tuh pakai sarung Pak. Cuma dia maunya suaminya agak keren dikit kalau ke mall, akhirnya kita pakailah baju-baju kaos, baju celana biasa ya. Ya'taziruna ala awsatihim wa yuwaddi'una atrafahum wa aswatuhum bil-laili fi jawi as-sama' ka aswatin nahl. Jadi mereka suka pakai sarung, bukan jingkrang. Ya, bukan celana jingkrang, sarung Pak.
Jadi walaupun agak risih nih pakai celana, pakai sarung, sesekali lah, sehari itu sholat sekali aja pakai sarung. Ya, mulai ngamalin sunnah pakai sarung ya. Jadi yang sunnah itu sarung jingkrang, bukan celana jingkrang. Itu baru sahih. Ya. Jadi kalau mereka nih yang pakai celana jingkrang, pakai sarung, saya bilang asabta sunnah ya akhi. Oh, yeah. Wa yuwaddi'una atrafahum, mereka berwudu. Kalimat ini disebut atraf, anggota, ujung-ujung anggota. Enggak disebutkan dalam kitab terdahulu cara wudunya. Baru turun surah Al-Maidah ditunjukkan gimana cara wudunya. Aswatuhum bil-laili fi jawis sama' ka aswatin nahal. Mereka itu malam hari suaranya seperti suara nahal. Nahal itu ngapain mereka? Wiridan. Mereka baca Quran. Mereka zikiran. Maka Nabi mengatakan, autiru ya ahlal Quran. Walaupun kita enggak hafiz 30 juz, Nabi mengatakan, berwitirlah wahai keluarga Quran. Mau disebut keluarga Quran? Witir. Orang kalau sholat witir malam hari, pakai ayat enggak? Minimal keluarga kulhu sama kuliah, ya kan? Lumayan. Lumayan itu. Kulhu antum baca 3 kali, nilainya itu sama kayak Quran. Nah, coba mulai. Malam nanti, di sebelum subuh, sebelum tidur. Ya. Gak bisa di akhir malam, tengah malam. Gak bisa di awal malam. Saya punya guru namanya Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, dan murid dari banyak masyayikh ya, dari Mesir, dan lama diperintah sama gurunya dulu untuk berdakwah ngajarin Muhammad Ali, petinju. Muhammad Ali itu muridnya dia. Beliau itu kalau sholat Isya itu 2 jam. Jadi kalau telat, dia pulang safar, dia jamak, maghrib, Isya. Isyanya itu 2 jam. Dia hafiz Quran, tapi dia taruh Quran di depannya, dan dia baca. Dan bacanya indah sekali. Seperti yang disebut di teks ini. Bacanya fasih, murotalnya bagus. 2 jam. Saya dulu, zaman-zaman itu kalau baca buku, baca kitab, masih lelet handphone. Habis dia sholat, diajarin saya, kamu itu kalau baca, belajar, jangan ada pengganggu seperti handphone. Ini yang saya kenang dari beliau ya. Mau ngamalin? Nggak hafiz Quran kan? Coba beli Quran yang gede, taruh depan, beri standing. Nggak sanggup 1 juz semalam? Ya sudah, berapa halaman? 2 halaman. Nah, mulai. Supaya kita menjadi keluarga Quran. Jangan jadi keluarga kuliah sama kulhu terus. Ya. Udah sempit itu ininya, rumah keluarganya tuh. Wa fi riwayatin ukhra inda Darimi wa Ibn Sa'ad wa Ibn Asakir ziyadatun, ya. Di riwayat Imam Darimi, Ibnu Sa'ad, Ibn Asakir ada tambahan. Yasuffuna fi salatihim kama yasuffuna fi qitalihim. Mereka bersaf-saf dalam sholat seperti mereka bersaf-saf ketika perang. Di teks lain seperti malaikat bersaf. Nah, ini yang benar itu yang malaikat ya. Jadi kalau kita sholat itu bersaf, di langit malaikat juga sedang bersaf-saf. Dawiyuhum fi masajidihim kadawin nahli yusma'u munadihim fi jawis sama. Artinya sama dengan tadi, suaranya seperti suara lebah. Dalam riwayat Abu Nuaim, anajiluhum fi sudurihim, kitab mereka bukan disimpan di kertas, kitab mereka tersimpan di dalam dada. Maksudnya mereka menghafalkannya, dan mereka tidak hanya hafal, juga memahaminya. Jadi kalau sudah disebut sudur, hafal atau faham. Saya nggak hafal, fahamnya. Karena beda khawarij, ekstremis dengan orang mukmin yang penuh rahmah. Qurannya sampai ke dada apa enggak? Kalau mukmin yang bagus, Qurannya tembus sampai ke dada.
Ya. Qurbanuhum alladhi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uh. Mereka mendekatkan diri. Mendekatkan diri bahasa Arabnya kurban. Ini kurban itu bukan bahasa Indonesia. Kurban pakai qaf, qaraba. Mendekatkan. Mereka mendekatkan diri. Yataqarrabuna bihi ilayya dima'uh. Yaitu dengan darah, maksudnya menyembelih. Ruhbanum bil-laili luyusum bin nahar. Mereka itu seperti rahib di malam hari, seperti ketika berjuang di siang hari seperti singa. Luyus jamak dari laith. Ini ingat syair-syairnya, mungkin yang umuran-umuran saya tahu, mungkin dengar dulu Nada Murni. Apa? Dan dengar nasyid Nada Murni. Tahu Kiai? Enggak tahu ya? Ya. Di Malaysia tuh ya, Nada Murni, ada Hijaz, ada namanya Sunnah Berjuang. Malamnya seperti rahib, siangnya seperti singa. Ya. Dalam riwayat Abu Nuaim yang lain, Abu Hurairah menyampaikan, Ja'a fi awsafi hadhil ummah fi Taurah. Ya. Di dalam kitab Taurat, sifat umat ini, annahumul akhiruna sabiqun. Umat ini disebut akhir tapi terdahulu. Jadi kita ini akhirun sabiqun. Mulai dari umat Nabi Muhammad yang awal, Sayyidina Abu Bakar, sampai hari ini, kita ini disebut dengan umat yang akhir. Tapi khusus yang ngaji siang ini dan siapapun yang hidup di masa ini, kita terkumpul benar-benar akhir, tetapi secara martabat kita ini sabiqun. Sabiqun artinya yang didahulukan. Ya. Nanti di akhirat, kalau para nabi mengumpul, ini barisan Nabi Muhammad paling depan. Nabi Muhammad belakangnya umatnya, baru nabi yang lain. Berarti kita ini nanti belakangin nabi-nabi yang lain. Nah, itu yang disebut sabiqun. Terakhir dikeluarkan, diutus, terakhir dimunculkan di dunia, tapi nanti di padang mahsyar kita di saf depan, belakangnya baru para nabi. Umur pendek, tapi penghargaannya paling besar. Kenapa umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek? Karena ujiannya lebih panjang. Semua masalah yang ada di zaman terdahulu ada sekarang. Coba, apa maksiat yang dulu ada di zaman dulu? Maksiat zaman Nabi Lut apa? Sekarang ada? Tidak hanya laki sama laki, sekarang perempuan juga sama perempuan. Tidak hanya itu, bahkan manusia sama hewan pun ada hari ini. Dulu, jadi lebih parah dari dulu. Kenapa? Sekarang ada akses, bahkan ada komunitas. Dulu Nabi Lut diejek oleh orang-orang yang melakukan ini. Apa kata mereka? Jangan sok suci kamu. Kalimat jangan sok suci kita gunakan untuk menghina diri, bukan untuk merendahkan orang lain. Nah, bagi mereka itu untuk membela diri. Ya. Apalagi umat terdahulu ada yang menggauli emaknya. Sekarang Mbak ada. Ya. Ada saudara dengan saudara, sibling. Sekarang terjadi. Nauzubillah min dzalik, ya. Riba sekarang tambah banyak. Ya, mohon maaf, saya termasuk yang tidak sepakat dengan pinjol. Pinjaman online hampir mirip sama dengan riba tradisional, persis sama. Kalau bank, fatwanya saya sudah jelaskan di banyak kajian, ya, sudah paham tentang bank, ya, bahwa ulama kita sepakat semua bahwa riba haram, tapi tidak semua sepakat mengatakan bank itu haram. Ya. Fatwa Mesir 2003 mencabut keharaman bank, Indonesia 2003 baru mengharamkan bank. Berarti bank ini barang yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan diperdebatkan hari ini. Namun yang berdebat dan yang mengatakan bank itu haram,
Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak pernah terlepas dari barang yang berkaitan dengan bank. Coba yang ngaramin bank angkat tangan. Gak ada yang berani. Takut diambilin isi dompetnya ya. Yang ngaramin bank sini, keluarin dompetnya, kasih ke saya aja ya. Karena dompet antum tuh isinya handphone sekarang ya. Sekarang orang pada handphone. Udah handphonenya sini nih. Sama pin-pinnya sekalian. Karena nggak mengerti usul dengan baik, usul fikih dengan baik, orang kemudian membabi buta mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram. Ya. Lalu difitnahlah kita menghalalkan riba, kan konyol. Siapa yang berani menghalalkan yang Allah haramkan? Nggak ada. Kalau Allah sudah katakan haram, titik, selesai. Kecuali dalam bab penafsiran itu beda cerita. Ya. Al-mustajibun al-mustajab lahum, yang menerima panggilan dan yang diterima seruannya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anajiluhum fi sudurihim yaqra'unahu zahiran, Quran mereka, kitab suci mereka disebut di teks Injil mereka. Dulu mereka menyebutnya Bible, ya. Kitab mereka ada di dada mereka, yaqra'una zahiran. Mereka membacanya secara zahir, di luar kepala maksudnya. Ya'kuluna al-fai. Umat terdahulu enggak boleh makan harta rampasan tanpa perang ataupun lewat perang. Tapi umat ini boleh. Ya. Tapi muncul ajaran ekstrim, cuma karena beda faham, dia ngerampok di swalayan, ngerampok di toko emas, dan dikatakan ini fai. Fai itu artinya rampasan tanpa perang. Ini konyol, bukan? Ada, dijadiin untuk perang kemarin ya, latihan perang dia. Alhamdulillah sudah ketangkep. Ij'aluna as-sadaqata fi butunihim yu'jaruna 'alaiha idza hamma 'aluhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Ya, panjang ini. Jadi di kitab-kitab terdahulu ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat banyak. Ini mau dibacain semua gimana nih Kiai? Kelamaan ya. Kita ringkas saja ya. Umat Nabi Muhammad jika menginginkan satu kebaikan, dia tidak lakukan, dapat pahala satu. Hasanah, kebaikan satu. Jadi pahala itu bahasa Sanskerta, terjemahan aslinya bukan pahala. Hasanah itu artinya balasan kebaikan. Balasan kebaikan. Yu'taunal ilmal awwal wal akhir. Mereka diberikan ilmu terdahulu dan sekarang. Maka meskipun umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi semua teknologi yang maju sekarang, benar nggak? Ini udah puncak Pak. Handphone yang antum pegang hari ini, itu sudah salah satu puncak dari peradaban yang ada. Udah nih tinggal turun, udah begini sudah. Nggak tahu kapan bertahan lamanya ini peradaban satelit ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Siapa tahu nanti akan turun dan kita nggak tahu kapan itu. Orang tinggal di Ukraina, dia sadar nggak? Dia nyadar nggak ketika tiba-tiba perang? Nggak nyadar kan? Tiba-tiba perang. Di mana lagi yang perang? Teman kita di Suriah lagi pesta, tahu-tahu di ujung sono ada yang lagi ngebom. Masih ingat Qaddafi? Mereka hidup sudah makmur. Tiba-tiba ada orang, sekelompok orang yang ingin menghancurkan kedamaian. Alasannya berjihad. Penjahat semua. Dan sampai hari ini negaranya amburadul. Nggak beres sampai hari ini. Untung Allah masih selamatkan Mesir. Mesir hampir hancur Pak. Hampir hancur. Ilmu terdahulu dan ilmu orang akhir. Orang terdahulu ilmunya ilmu hakikat. Orang-orang akhir sekarang ilmunya ilmu syariat. Ilmu zahir, peradaban. Jadi Bapak ini kalau ketemu Nabi Musa, Nabi Sulaiman, yang paling keren Nabi apa? Nabi Sulaiman. Beliau punya
tongkat dan cincin. Cincin itu yang membuat jin semuanya tunduk sama beliau. Ya. Nabiullah Sulaiman itu kalau ngeliat handphone antum itu minta itu. Nih canda guru kita begitu. Lebih canggih soalnya, nggak perlu manggil angin, jadi datang. Ya. Tapi coba lihat, kita kalau mau transaksi pakai kode nggak? Pakai nama, pakai akun? Bener? Bener ya? Harus ada pulsanya, harus terkoneksi, sama. Itu bab zahir. Kalau ingin punya rekening batin, harus punya akun batin. Harus punya tabungan batin. Harus punya akses jaringan kepada Allah yang maha batin. Baru rekening batinnya nggak habis-habis. Semakin dia ngasih, memberi, semakin nambah. Itu yang disebut ilmul awal wal akhir. Ilmu orang terdahulu dan sekarang. Coba bayangin, Nabi Adam ketemu istrinya. Siapa nama istrinya? Sayyidatuna Hawa. Gimana caranya? Nggak ada handphone, nggak ada GPS. Neng. Kamu di mana, Neng? Kan nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali. Pakai apa? Pakai ilmu. Inilah ilmu yang digunakan oleh beliau. Tapi kalau guru-guru kita dulu macam-macam cara jelasinnya. Wah, kalau nggak ada ilmu al-batin itu di kolbunya, nggak bisa ketemu Pak. Orang dunia seluas ini. Ngidupin mobil, ya harus ada kuncinya, bener? Sama-sama merek Toyota, beda kunci, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ada code-nya, ada codingnya di situ. Nabi Sulaiman panggil angin, itu ada codingnya, ada kode yang dia baca, ada nama yang dia panggil, seperti Nabi memanggil pohon-pohon kurma supaya datang. Namanya siapa Pak? Pak Budi. Kalau saya panggil Ibut, nggak nyahut kan? Nggak nyahut. Bud, Ibut, nggak nyahut. Namun saya Budi kok, gitu. Ini analog aja Pak. Dipanggil orang Ibut, kita nggak nyahut. Tapi kalau dipanggil dengan nama Budi, kita nyahut. Kita nyahut. Kira-kira Nabi Sulaiman bisa manggil angin, gimana caranya? Karena dia tahu siapa itu angin, apa namanya, dia ngerti semua. Ilmu coding sekarang namanya, sehingga bisa mengendalikan alam. Itu pesawat kalau nggak ngerti coding itu gimana? Nggak bisa. Ya. Tapi hari ini orang mulai mengingkari ilmu-ilmu itu. Mau buat aplikasi, mau buat virus sama antivirus, pakai coding itu enggak? Pakai. Mulai dari angka huruf. Itulah dahsyatnya kekuatan angka. Ya. Hebat kekuatan angka itu. Angka huruf itu. Maka ketika Allah menurunkan satu ayat cuma dengan 2 huruf, ha mim, atau 3 huruf, alif lam mim, itu simbol-simbol alam semesta. Ya, simbol-simbol itu ilmu orang-orang terdahulu. Fayaqtuluna quruna ad-dalalati wal masih ad-dajjal. Mereka berperang, ya, melawan tanduk-tanduk kesesatan dan masih ad-dajjal, ya. Kalau orang-orang Kristen nyebutnya antikris, ya. Kalau dalam ilmu sosiologi disebut Mesiah. Ya. Mesiah ini paling dekat dengan istilah bahasa Arabnya Al-Masih. Ini sebutan yang ada di kitab. Ini ada nggak sifat itu di kitab, Pak? Yang barusan dibaca itu. Akhirun sabikun, mustajibun mustajab. Ya, Qur'annya di dada mereka, meskipun kulhu ama kuliah, ya. Ini ada lagi nih, mungkin bagian
Nah, kita bacalah ya. Ja'a fi wasfi hadhil ummah annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Abu Nuaim dari Ka'ab al-Akhbar, di kitab terdahulu umat ini adalah umat yang terbaik yang pernah ada. Jadi kita ini umat terbaik yang pernah ada. Fasilitasnya, zamannya, apalagi karakternya satu. Nah, ini semoga nih ada di kita nih. Satu, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu pantas. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan mendatangkan kemungkaran baru, bukan dengan membentak, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan menyakiti orang. Amar ma'ruf, ma'ruf artinya sesuatu yang pantas, yang layak. Ya. Nahi mungkar menolak yang tidak dikenal kebaikannya. Yu'minuna bil kitabil awal akhir. Ciri kedua umat Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu, mereka percaya kepada kitab-kitab terdahulu dan sampai terakhir. Percaya semua? Kalau yang pertama masuk enggak? Mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Enggak masuk ya. Yang ketiga, jika mereka berkehendak melakukan sesuatu, qalu insyaallah. Mereka mengatakan insya Allah, enggak ada kata pasti. Yang ada cuma insya. Apa makna insya Allah? In, jika, sya'a, menghendaki, Allah. Jika Allah menghendaki dengan masyiahnya, kudrat iradatnya. Itu, ya. As-sa'idu lahum tuhurun wal ardu lahum masjidun. Jangankan air, debu-debu yang menempel di bumi, di tanah, di tembok, semuanya suci untuk mereka. Benar ya? Suci nggak buat kita? Coba diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang karena Allah. Kalau air nggak ada, kita tayamum. Tayamum itu bersuci sebagai pengganti air. Di mananya suci? Debu kita ambil, kita lap, ini. Itu tambah bersih atau tambah kotor? Harusnya tambah kotor dong. Ternyata Allah itu menjadikan tayamum itu bukan kebersihannya yang dicari, tapi kepatuhannya. Bapak kentut, ada yang nggak bisa kentut? Oh gawat tuh, kentut. Tapi yang dicuci, enggak. Nyambung? Nyambung. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Sahih Bukhari, ini bukti agama ini tidak dibangun atas akal-akalan, tapi dibangun berdasarkan wahyu, wahyu kepatuhan. Ya. Wal ardu lahum masjidun, hamparan bumi bagi umat Nabi Muhammad boleh dijadikan tempat sholat. Ini bedanya kita dengan umat lain. Umat lain dia sholat mesti di tempat ibadahnya. Kalau kita sholat di mana aja boleh, yang penting tempatnya tidak najis. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat di kandang domba, dan beliau sholat di situ. Gimana? Udah begitu belum? Belum ya? Bumi hamparan menjadi tempat sujud. Gimana Pak? Belum ya? Wal ardu lahum masjidun ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Mereka ini terang anggota tubuhnya karena bekas wudu. Nah, ini yang bisa lihat ahli ma'rifat. Tapi secara zahir, ciri-ciri ahli wudu, mereka suka bersih. Ahli wudu itu bukan orang yang wudunya lama. Wudu lama itu berarti kena setan, namanya walhan. Udah wudu, kayaknya ulang lagi. Ini setiap wudu kotor. Nabi itu wudu sederhana sekali, bisa dengan air sedikit. Dan Nabi kalau wudu, karena dulu tidak ada keran, ada yang nuangin, terus ada tempat nampung, lalu Nabi ngambil dikit-dikit, dikeluarin tangan, kepala, satu-satu. Jadi air segini cukup. Kalau kita gimana? Mesti, ya. Maka di luar negeri, di barat, orang Indonesia kalau sholat Jumat pasti airnya luber kemana-mana, dan itu masjid langsung tekor. Bayar airnya kemahalan.
Nah, ini tips, walaupun kita di negeri yang banyak air, kata Nabi, iqtasid walau kunta fi nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat air meskipun di tempat yang ada air mengalir, di sungai. Nah, jadi nanti kalau berwudu di bawah, coba praktekin. Bukanya dikit kecil, jangan gede-gede. Kayaknya harus ada inovasi, Kiai. Wudu itu nggak boleh buka banyak-banyak. Jadi kalau dibuka airnya kecil aja. Gitu. Khusus tempat wudu, kalau tempat bersuci lain digedein. Bisa nggak dibegituin? Protes ya. Oh, nggak seru nih masjid sini gitu ya. Berarti ngaji fikihnya kita belum beres. Ngaji fikihnya kita nggak beres. Nah, mulai pagi ini saya berharap siapapun yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian ini coba mulai berwudu dengan cara yang hemat. Karena kita ini males mati-matiin, nutup-nutup, bukanya dikit. Dikit ya bukanya. Itu air kalau kita biarin air bersih nggak? Tapi masuknya ke solokan itu air bersih, Pak. Jika ada 100 orang berpikir, nggak apa-apa. Berarti hari itu sudah berapa kubik keluar. Jika yang mampir di masjid ini, karena ini masjid tepi jalan, ada 1000 orang, bisa dibayangkan. Wajar kalau kemudian Jakarta sekarang air di bawahnya fluktuatif, bisa sedikit, ya. Katanya Jakarta sekarang sudah mulai turun, tanahnya udah mulai turun. Di Semenanjung Malaysia sudah nggak boleh orang buat sumur. Takut amblas. Nah, Jakarta kan sudah bagian-bagian utara itu rumah-rumah sudah mulai jauh di bawah jalan. Ya. Mau ya ngamalin sunnah ala Nabi. Cuma Nabi kalau wudu kan enak, Pak. Nabi kalau wudu bekas wudunya direbutin orang. Masih ingat riwayatnya? Ada yang minum, ada yang cuma, jadi kalau nggak dapat mereka ambil tangan sahabat yang dapat, terus mereka usap-usap ke mukanya. Begitu mereka mengambil keberkahan wudhu Nabi. Tapi kalau air wudhu saya jangan. Air wudhu saya itu isinya dosa semua. Kalau air wudhu Nabi pernah dosa nggak? Pernah iri? Pernah dengki? Bahkan Nabi ketika syahwat pun syahwatnya dengan rohaninya, bukan dengan syahwat kebinatangan seperti kita. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu, itu nur dibilas dengan nur. Maka itu tetes airnya itu cahaya semua. Maka sahabat itu membolehkan selalu meminta air ini, air wudu. Ada seorang sahabat datang dibawa oleh kakaknya, dia masih kecil, sakit kepala. Nabi wudu, bekas wudunya Nabi percikin. Semenjak saat itu dia nggak pernah sakit kepala lagi, dan kepala yang dipegang itu nggak pernah beruban. Itu mukjizat tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau mercikin begitu, itu yang hilang kepalanya pas sakitnya. Berarti penyakit ini makhluk. Ketika Nabi usir dengan cara begitu, dia malu untuk datang kembali. Jadi penyakit itu makhluk. Penyakit makhluk, sehat makhluk, makhluk semua itu. Nah, ketika Nabi begini, itu simbol beliau ngusir makhluk yang bernama penyakit dari tubuh orang itu. Ini sahabat udah nggak pernah lagi, sampai tuanya nggak pernah sakit kepala. Makanya dia nggak jarang, udah nggak beruban. Beda sama kita ya. Selama ini mohon maaf, nih perspektif kedokteran, penyakit itu mungkin gejala psikis, fisik misalnya. Sekarang sudah mulai ada kesadaran faktornya dipicu oleh psikis. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu akidah, penyakit itu makhluk. Tubuh ini jauhar, jisim, dan di situ ada sifat dan arat. Arat itu sesuatu yang nempel pada zat. Penyakit itu satu yang nempel. Nah, Nabi ketika usir, dia nggak mau berani, nggak balik. Itu Nabi Muhammad. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, bapak-bapak mengatakan, wahai Rasulullah, putriku kesurupan. Wahai Ahmad, ya, Imam Ahmad, ya Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal,
putriku kesurupan. Lalu Imam Ahmad kasih sendalnya, saya lagi sibuk bantuin ibu saya nih, sendal coba giniin ke kepalanya, bukan digumplang Pak, gini dong. Benar dia pulang, cuma dipukul sedikit di kepala si putri yang sedang kesurupan, dia langsung sembuh. Tahun 241 Imam Ahmad meninggal, perempuan itu kembali kesurupan. Karena penyakit kesurupannya belum hilang. Dia cuma pergi sebentar menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika diruqyah, penyakitnya ditanya, kamu kenapa tidak takut lagi dengan sendal Imam Ahmad? Apa jawaban si jinnya? Si Ahmad sudah meninggal. Kalau Nabi Muhammad pernah meninggal enggak? Secara fisik beliau meninggal, tapi ruhnya kita salamin balik. Ya. Udah lewat jam 9 nih. Ini penting, kita lanjut aja. Ummatun marhumatun du'afa. Mereka umat yang disayangi, mereka umat yang lemah. Betul kita lemah ya. Nabi Adam tingginya setinggi pohon kelapa. Satu langkahnya sama dengan kita 100 langkah. Belum lari zut 100 langkah, kita gimana Pak? Kita lari bentar udah ngos-ngosan ya. Naik tangga begitu ngos-ngosan enggak? Yu'taunal kitab istafaituhum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairat. Mereka diberikan Alkitab, itu Al-Quran. Aku milih mereka, di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, ada yang sedang, ada yang berlomba kepada kebaikan. La yadkhulun nar minhum illa man bari'a minal hasanat misla ma bari'al hajar min wariqis syajar. Umat Muhammad tidaklah masuk neraka kecuali yang melepaskan diri dari nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi selama di dalam kolbu ada kebaikan-kebaikan, insya Allah masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Wah, masih banyak Pak. Kita lanjutkan bulan depan aja lah ya. Insya Allah ya. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan 2 orang aja ya. Fadhal. Bapak Ibu, barangkali ada 2 orang yang mau bertanya, monggo. Atau mungkin sudah cukup? Sudah kenyang. Sudah cukup Bu ya. Alhamdulillah. Mohon doa Bu ya. Tahu aja saya harus buru-buru ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan khasais umat Nabi Muhammad SAW yang ke-13 di pekan depan insya Allah. Sebelumnya, sebelum masuk ke 13, nanti ada kekhususan spiritual umat Nabi Muhammad yang nomor 12 itu ya. Nanti masih ada, yaitu suka berzikir. Insya Allah nanti kita bahas. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salammu, rahmatmu, kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, semua nama-nama, semua sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, bahkan yang disebutkan dalam kitab-Mu Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, ya Rabb, kami tidak pantas untuk menyandang sifat-sifatnya. Namun ya Allah, dengan Rahman dan Rahim-Mu, pantaskanlah kami mengambil 1 atau 2 bahkan lebih daripada sifat-sifat mereka. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami senantiasa berubah ya Allah. Fasarrif qulubana ila ahsani halin. Namun ya Allah, jika Engkau hendak mengubah hati kami, maka arahkanlah ia kepada yang lebih baik, kepada lebih taat, dari kejahilan kepada ma'rifat, dari kebencian kepada kasih sayang. Allahumma ya Allah ya Nur, nawwir qulubana. Ya Allah, kalbu kami penuh dengan kegelapan-kegelapan sifat-sifat yang tidak baik. Tubuh kami penuh dengan kegelapan-kegelapan maksiat. Namun dengan nur-Mu ya Allah, nur Nabi-Mu ya Allah,
maka semua itu akan terang benderang. Fanawwirna, fanawwir qulubana, maka cahayailah kami ya Rabb. Waj'alna nuran, jadikan kami ini bercahaya ya Allah. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri dzikrik. Ya Allah, beri cahaya kalbu kami dengan banyak menyebut namamu. Wa nawwir asrarana binuri ma'rifatik. Ya Allah, simpanlah ma'rifatmu, pengenalanmu, ilmu-ilmu tentangmu di dalam sir kami, di dalam rahasia yang paling dalam diri kami. Allahumma ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu bagaimana akhir hayat kami, namun Engkau Maha Pengasih ya Allah. Dengan kasih sayangmu dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad Nabiur Rahmah, fakhtimna bihusnil khatimah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Ya Rabb, masa lalu kami ada yang baik, ada yang tidak baik ya Allah. Engkau Maha tahu semuanya ya Allah. Dan dengan keagunganmu, dengan ghafarmu, Maha ampunmu, hapuslah semua keburukan di masa lalu kami ya Allah. Hapuslah semua dosa yang pernah tersimpan dalam tubuh kami ya Allah. Dan pandanglah kami ya Allah bi'ainir ridha, dengan pandangan ridhamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. واختمنا بالخيرات وبارك لنا وفي أهلنا وفي ذريتنا وفي أزواجنا وفي الأمة المحمدية وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك. Kita kembali ke sini. Jadi yang pasti lagi bahwa Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz, bahkan dari sisi Allah ke Lauh Mahfuz, Mahfuz ke dunia, sama'ud dunia, itu turunnya satu, jumlah wahidah. Tapi diturunkan secara parsial, satu surat atau beberapa surat, secara bertahap lebih kurang selama 20 tahun lebih. Ya, jadi ada perbedaan antara turun yang disebut turun dari minas sama minal lauh mahfuz ila sama dunia. Jadi dari lauh mahfuz turun ke langit dunia itu turunnya sekali aja. Dari langit dunia turun ke bumi itu lamanya 20 tahun lebih. Itu perbedaan dengan kitab-kitab suci sebelumnya, turunnya brek langsung. Kalau Al-Quran diturunkan sedikit-sedikit. Bahkan surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun pertamanya hanya 5. Baru turun lagi di bulan kapan? Kalimat setelahnya. Iqra. Ya. Dan sungguh aneh, banyak ulama, banyak ustadz, ya, banyak kiai, banyak penceramah, khususnya pengkhotbah dan penceramah, tahu ayat ini tapi tidak melakukannya. Menceramahkan, mari membaca, tapi dia jarang membaca. Dia lebih banyak berbicara dari membaca. Nah, makanya kami, Bapak Ibu, mungkin kalau saya tidak ngambil ceramah itu seperti sahabat-sahabat saya yang mereka semangat sekali, itu kita kagum juga. Tapi saya bertanya-tanya, jadi kawan saya itu seminggu berapa hari Bapak Ibu? 7. Dia ngisi seminggu 30 titik ceramah. Jadi teman-teman saya ini semangat sekali ceramah. Berarti kalau seminggu 30, sebulannya berapa? 120 titik. Saya mikir, mata yaqra, kapan dia membaca? Itu problemnya. Jadi problem pendakwah kita, mohon maaf, mereka mengutamakan kuantitas ceramah, bukan kualitas ceramah. Ini jadi PR besar bagi kita, ya. Karena saya pernah dari 2013 sampai 2018 itu mengisi daurah-daurah dakwah, daurah-daurah para ustadz dan dai. Ada sebagian yang kita kirim ke luar negeri, ada yang kita kirim ke pelosok. Apa problemnya? Kualitas baca pendakwah kita sangat minim dan rendah sekali. Maka saya berharap semoga
pengurus, ya. Mungkin tidak terlalu selektif, tapi filterlah siapa yang akan berkhutbah, siapa yang akan berceramah. Ya. Dan seandainya ceramah saya pun kurang berkualitas, nggak usah diterusin juga. Karena ini satu-satunya dua ya. Satu tempat saya tinggal di Depok, yang di Pengasinan sana. Satu di sini Pak. Jadi subuh sebulan itu saya cuma 2 kali. Yang lain sudah enggak, karena saya mikir ingin kualitas aja. Pengennya kita menjelaskan yang lebih berkualitas daripada berkuantitas. Tapi beberapa tahun sebelumnya, hampir tiap subuh saya ada ceramah. Jadi kalau sebulan itu ada 30 hari, ya tiap pagi saya ceramah dulu. Nah, namun sebelum pandemi, ini nikmat dari Allah, hampir nih, lebih dari 10 tahun, ya. Saya nggak bisa sebutkan sampai 15 atau 17 tahun, tapi saya sebut lebih dari 10 tahun. 5 kali dalam sepekan saya ngajar dalam bahasa Arab, mengajarkan kitab-kitab hadis dan kitab akidah. Jadi kita pakai kitab, khatam kitab ganti lagi, khatam kitab ganti lagi. Sehingga saya menikmati hari ini hanya cukup mengingat sebentar hadis-hadis yang dulu kami baca dan hafalkan. Jadi nggak perlu persiapan. Nah itu nikmatnya, alhamdulillah. Ya, karena saya banyak juga melihat ini, mohon maaf Bapak Ibu. Orang benci Yahudi, tapi dia menikmati produk Yahudi. Dia benci Amerika, tapi dia mau ceramah, dia buka dulu aplikasi yang dibuat oleh orang Amerika itu. Apa itu? Ustadz sebelum ceramah sekarang buka apa? Buka handphone, buka smartphone, buka Google, buka YouTube. Padahal katanya benci Yahudi, benci Amerika. Saya tidak mengajarkan benci Yahudi, benci Amerika. Ya. Saya mengajarkan benci yang dibenci Allah. Yahudi ada yang Muslim, ada yang tidak Muslim. Istri Nabi ada yang Yahudi, yaitu Sofia. Maka kita terhadap Yahudi nggak ada urusan ras, urusannya urusan agama. Tapi sejak kapan agama itu kemudian mengajarkan kebencian? Sejak orang salah paham tentang beragama. Seandainya beragama Islam itu membuat benci-bencian, maka Nabi SAW mesti benci dengan Maria Al-Qibtiyah. Karena dia seorang Nasrani. Pasti benci dengan Sofia, dia seorang Yahudi. Enggak, agama kita enggak begitu, Pak. Dulu negeri kita juga enggak Islam, negeri kita baru belakangan masuk Islamnya. Dulu mungkin kakek buyut bapak ibu masih sesajen ke pohon. Saya masih ingat masa kecil saya masih ada orang naruh sesajen di pohon-pohon besar. Masih kecil saya itu. Mungkin sebelumnya lebih parah lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi yang pasti dari Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Itulah hari, malam, bulan yang Nabi SAW didatangi oleh sahabat langitnya, yaitu Sayyidina Jibril, lalu mengatakan Iqra ya Muhammad. Dan di mana itu terjadi? Itu turunnya di mana? Gua Hira. Ya, semoga yang masih badannya kuat nanti kalau umroh, haji kesana lagi Pak. Kalau udah gak kuat, tapi kayaknya orang Indonesia ini emang malas untuk naik ke atas. Padahal kita kalau lihat orang-orang Turki, orang-orang Uzbek, orang Kazakhstan, itu mereka udah tua-tua, tapi kalau jalan cepat sekali, naiknya cepat. Ngalahin kita yang masih muda. Ya. Mereka nyampe kemudian di Gua Hira hanya sekedar ingin membaca surat Yasin atau Iqra. Itu luar biasanya mereka itu. Hanya ingin sekedar mengenang bahwa ayat ini dulu pernah turun di sini. Kita dengerin tuh, itu sorbannya tebal-tebal pas baca Yasin, salah-salah Pak. Orang Turki itu. Tapi yang kita lihat bukan dia salah baca. Yang saya lihat adalah semangat mereka mengenang bacaan itu di tempat awal kali Quran turun. Ya. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, maka berdasarkan ayat ini tidak dipandang
Apakah Quran itu turun malam 25, malam berapa? Enggak. Yang penting Ramadan, maka itu malam atau hari atau bulan, boleh juga syahrul Quran. Jadi sebutan lain dari Ramadan, kalau ayat 183-nya syahrus siyam, bulan untuk puasa, maka ayat 185-nya Ramadan itu bulan Quran. Ya. Kita lihat para imam baca Quran. Ini percaya atau tidak, ada orang yang baca Quran, dia sudah pindah alam. Kalau kita baca Quran kan masih tunduk dengan hukum waktu yang ada. Biasanya 1 juz berapa menit Bapak Ibu? Ada 1 jam? 45 menit paling cepat. Paling cepat, betul? Sayyidina Utsman, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Tibyan, ya. Kitab Tibyan itu tentang adab-adab penghafal dan pembaca Quran. Dan ini juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Sayyidina Utsman khatam Quran, kalau bulan Ramadan khususnya, 8 khatamat. 8 kali sehari. Masuk akal? Akal kita nggak masuk, tapi akal Sayyidina Utsman masuk. Akal kita nggak masuk, tapi akal Sayyidina Utsman masuk. Di dalam ilmu zikir, kita punya saudara, ya, ahli zikir. Saya baru paham apa yang terjadi pada Sayyidina Utsman ketika ketemu orang ini. Jadi teman-teman saya ahlul Quran, mereka ada cara khatam Quran dengan cara cepat. Nah, kita kalau dengar itu dengarnya kayak suara lebah. Padahal bagi mereka bacaannya jelas. Kalau kita kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan sendiri, tapi tidak dianjurkan bacaan begitu jadi imam. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di Jawa, ya. Tidak hanya di Jawa, Pak, di kampung saya juga ada yang begitu. Karena kalau untuk jadi imam itu babnya sudah beda. Jadi imam itu falihofif, ringankanlah bacaannya, baguskanlah. Bukan berarti cepat-cepat. Falihofif itu bukan cepat-cepat, tapi diringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Bukan buru-buru. Setelah ketemu orang-orang yang baca Qurannya cepat sekali, jadi saya 20 menit 1 juz. Dia 10 menit 1 juz. Dia 10 menit 1 juz. Berarti kalau 30 juz, berapa menit dia perlu? Orang ini? 1 juz 10 menit. 30 juz, berapa menit dia perlu? 300 bagi 60, berapa? 5 jam. Khatam Quran. Masuk akal? Sehari ada 24. Ya, anggaplah 25 jam. 25 bagi 25, 5 kali khatam. Masuk akal itu. Masuk akal bagi saya. Ya. Mungkin Sayyidina Utsman 1 juznya 7 menit. Karena mereka ketika baca bukan lagi di alam ini. Mereka sudah masuk kepada alam kewahyuan. Alam kalam. Alamnya kalimatullah. Nah, alam kalimatullah, Allah itu adalah sang pemilik waktu, sang pengatur waktu. Allah bisa panjangkan waktu itu, bisa pendekkan waktu itu. Dalilnya apa? Ini baru saja kita melewati bulan mulia, bulan Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ukuran makhluk biasa, paling cepat 3 bulan baru sampai di Al-Masjidil Aqsa. Nabi SAW berangkat tengah malam, pulang sebelum subuh. Ya mungkin 3-5 jam. Perjalanan 5 bulan atau 3 bulan ditempuh hanya 3-5 jam. Kok bisa? Ya suka-suka Allah. Kan yang punya waktu Allah. Ya. Para pejuang Ashabul Kahf.
Ashabul Kahfi kalau bahasa kita, bahasa Arabnya Ashabul Kahf, pemuda gua. Mereka 309 tahun, tapi rasanya yauman au ba'du yaum. Berapa lama mereka merasakan? Hanya sehari atau setengah hari. Siapa yang mendekin waktu untuk mereka? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu disebutkan di situ fungsi Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu huda, dia hidayah bagi manusia. Maka Quran bukan ayat untuk menyembelih orang, bukan ayat untuk mengkafir-kafirkan orang, bukan ayat untuk menyalah-nyalahkan orang. Nah, ini saya pernah mengalami satu fase, kalau baca ayat yang terbayang kesalahan orang. Nah, semoga Bapak Ibu kalau baca ayat yang terbayang kesalahan diri, bukan kesalahan orang lain. Ya. Dan fase itu agak lama Bapak Ibu, hampir 2,5 tahun. Saya belajar satu manhaj tafsir yang sekarang saya paham ini ternyata metode tafsir kelompok yang sekarang disebut kelompok teroris. Jadi saya pernah ikut metode kajian tafsirnya lebih dari 2,5 tahun. Dan kita ajak teman-teman para pemuda di kampung saya untuk ngaji seperti itu. Dan ayat pertama yang dibaca surah Al-Jumu'ah ayat 2, lalu termasuk ayat ini. Fungsi Quran untuk hudal linnas. Lalu metodenya, nanti hati-hati anak-anak pemuda ya, mahasiswa ini masuk ke kampus-kampus. Jadi ada kelompok-kelompok tafsir. Ini tidak semuanya kelompok tafsir itu diridhoi oleh Allah SWT. Kenapa? Ya saya bekas itu. Kami dulu selama 2,5 tahun dalam kelompok tafsir mengambil ayat sesuai nafsu kami. Nah, pakailah ayat ini bahwa metode menjelaskan Quran adalah bahwa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat dijelaskan dengan ayat. Jadi dicarilah kalimat yang sama pakai indeks, dicocok-cocokin, lalu dijadikan satu materi. Itu kemudian jadi modul. Sehingga disitulah orang salah paham tentang kata khalifah di Quran. Ya, ternyata Ustadz saya itu penganjur khilafah, tapi dengan cara yang salah kaprah. Saya mencita-citakan khilafah, tapi khilafah ini bukan kita yang buat. Ya, ini saya sampaikan ya, bahwa seorang muslim pasti merindukan khilafah yang dirindukan itu khilafah ala minhajid nubuwah, khilafah pemerintahan yang dipimpin berdasarkan manhaj jalan thariqah kenabian. Nabi itu thariqahnya apa? Bukan pakai akal semata, tapi dibimbing oleh wahyu. Wahyu itu turunnya ke qalbu. Maka kalau minhajin nubuwah diartikan itu pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang ahli qalbu. Kapan itu? Wallahu a'lam kapan. Di dalam hadis dikatakan ini dipimpin oleh seorang imam yang diberi hidayah. Yang diberi hidayah itu bahasa Arabnya Al-Mahdi. Karena dalam sejarah orang menunggu Al-Mahdi, maka muncul istilah di kalangan Sunni dan Syiah Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi tidak benar bahwa Al-Muntazar hanya dipakai oleh Syiah. Ulama Ahlus Sunnah, bahkan ada teman saya, tadinya ya inilah parahnya jamaah, para pencari kebenaran ini, tapi kemudian datang ke ustadz dan meninggalkannya sesukanya. Ya. Jadi ngaji ke kita nangis-nangis, ya. Habis itu nggak ngaji lagi sama kita karena terpengaruh satu potongan video Syekh Ali Jum'ah, salah satu mantan mufti di Mesir, yang mengatakan bahwa istilah Al-Muntazar istilah dari Syiah. Loh, kalau begitu gurunya Syekh Ali Jum'ah Syiah dong, kan nggak begitu. Potongan video tidak boleh dijadikan sebagai cara kita menghukumi orang ini secara umum. Gurunya Syekh Ali Jum'ah namanya Sidi Abdullah Umari punya risalah kecil dan judulnya menyebut lafaz Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan Syekh Ali Jum'ah menyebut guru ini mursyid wali Allah dan ahli hadis.
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka istilah Mu'tazilah bukan istilah Syiah. Itu istilah yang muncul di kalangan Ahlus Sunnah dan juga dipakai oleh kalangan Syiah. Ya. Nah, kita tidak ada urusan dengan itu. Urusan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, banyak di musim kampanye dan di musim pemilihan ini, orang kemudian skeptis dengan hasil demokrasi, lalu mengatakan demokrasi kufur. Ada ngaku-ngaku Ahlus Sunnah buat muktamar, tapi pas kita cek, ini ulama Ahlus Sunnah dari mana? Pesantren dari mana nih orang? Ternyata banyak hari ini orang yang mensabotase nama Ahlus Sunnah Aswaja. Lalu mereka buat muktamar, membuatkan hasil kesimpulan yang dulu dilakukan oleh kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. Pernah dengar? Hizbut Tahrir itu sudah dilarang di Indonesia, tapi telat. Saudi sudah melarangnya jauh-jauh hari. Awal muncul langsung dilarang. Bahkan di negeri tempat munculnya, yaitu Yordan, itu Hizbut Tahrir dilarang, diharamkan. Di Mesir juga diharamkan. Loh, Indonesia kok terima mentah-mentah. Dan alhamdulillah kita beberapa waktu lalu dengar pemerintah kita baru melarang. Tapi Indonesia tidak punya undang-undang untuk memberhentikan aktivitas Hizbut Tahrir. Dan tidak ada undang-undang kita untuk menangkap Hizbut Tahrir. Itu baiknya Indonesia. Maksudnya apa? Kelompok-kelompok yang hari ini ingin menghancurkan negara Indonesia yang kita cintai ini adalah kelompok-kelompok yang menikmati sistem negeri kita. Tanpa demokrasi, ada nggak kelompok Hizbut Tahrir itu? Nggak ada. Tapi mereka mengharamkan demokrasi. Ini hipokrit. Ya, tapi terjadi, Pak. Terjadi. Ya. Saya nggak tahu setiap Jumatan masih ada yang bagi-bagi selebaran nggak di sini? Selebarannya judulnya Al-Islam. Ya. Saya nggak benci juga sama Hizbut Tahrir, Pak. Tapi secara ideologi bagi kita itu keliru besar. Karena mereka meyakini Rasulullah SAW mendirikan khilafah. Ini pembohongan terhadap Rasulullah SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah membangun khilafah. Karena khilafah artinya negara yang dibangun setelah Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Disebut khilafah. Maka yang bangun khilafah siapa? Sahabat Nabi. Karena khilafah itu produk sahabat, bukan produk wahyu. Maka khilafah suci atau tidak suci? Ini kita boleh cek, Bapak Ibu. Kita boleh cek. Sayyidina Abu Bakar dipilih langsung. Sayyidina Umar dipilih langsung. Tidak, ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman dipilih langsung. Tidak, perwakilan. Ali, perwakilan. Sayyidina Ali ke Muawiyah itu sistemnya apa? Pakai perang dulu. Perang sivil, baru kemudian diplomasi. Lalu Sayyidina Ali kirim diplomatnya kalah. Jadi dalam sistem khilafah sahabat itu terjadi perang, terjadi pembunuhan, perang Sayyidina Ali dengan Aisyah, perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu khilafah. Muawiyah bunuh 12 sahabat Nabi sehingga membuat Sayyidah Aisyah tidak mau menyapanya. Muawiyah mengatakan, saya tidak bermaksud seperti itu, wahai ibunda. Tapi ibunda Aisyah menolaknya. Itu terjadi di khilafah. Yang membunuh cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Husain, itu masa khilafah. Khilafah Yazid bin Muawiyah. Yang membunuhnya adalah gubernur daripada Irak, namanya Ibn Ziyad. Maka ketika Nabi sedang jalan-jalan, ya, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Ditanya, hadis Imam Ahmad menyebutkan riwayat yang hampir sama. Hei Muhammad, apakah engkau mencium bau sesuatu? Kira-kira begitu kalau diterjemah sekarang. Kalau di Imam Ahmad lain, beliau langsung berkalam kepada Abbas atau keluarga Nabi yang lain. Inni la asyum
aku mencium di sini bau darah segar cucuku Husain. Ini Nabi sudah dikabarkan wafatnya Sayyidina Husain. Ini Nabi sudah lihat siapa yang bahwa itu terjadi di zaman khilafah. Saya ada kitab Bapak Ibu beberapa tentang khilafah, mulai dari yang tua sampai yang agak belakangan. Dan sejarah khilafah hampir mirip dengan sejarah semua pemerintahan yang ada di alam semesta. Bunuh-bunuhan, paman bunuh ponakan, ponakan bunuh saudara, saudara bunuh ayahnya, ayah bunuh anaknya. Yang sering kita dengar, ini mohon maaf, yang sering kita dengar tentang Muhammad Al-Fatih yang indah-indahnya, Bapak Ibu nggak dengar berdarahnya. Sudah dengar kisah berdarahnya? Di Turki Utsmani itu menyebut negaranya daulah Turki Utsmani, bukan khilafah. Turki Utsmani menghapus sistem putra mahkota. Pernah dengar? Oleh karenanya, semua putra raja-raja dulu kan istrinya banyak. Ulamanya juga istrinya banyak, tapi ini beda kalau raja punya istri banyak dengan ustadz punya istri banyak, itu beda. Kalau raja punya istri banyak, efeknya kepada pelanjut dia. Muhammad Khan atau Mehmet Khan kata orang sana, belum namanya Al-Fatih, gelar Al-Fatih belum disematkan. Dididik bukan juga oleh seorang muslim, dididik oleh seorang ibu tirinya atau seorang ibu asuhnya, seorang non muslim yang mengajarkan dia cara berpolitik. Dan disitulah saya tragis sekali melihat Muhammad Khan yang kemudian digelari Al-Fatih, dia mesti harus membunuh, memerangi saudara masih sedarah sama dia, mungkin beda ibu. Karena Turki waktu itu pecah menjadi 4 kerajaan. Berapa pecahnya? 4 kerajaan kecil. Dan itu yang orang yang Bapak Ibu dengar-dengar hari ini Muhammad Al-Fatih itu bunuhin mereka, ada yang tangkapin mereka. Saudara bunuh saudara. Maka tidak ada bedanya. Semua pemerintahan selain pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu pasti berdarah. Yang suci hanya pemerintahan Nabi Muhammad SAW, itu pun ada perang. Bedanya, dalam semua perang Nabi, hanya sekali Nabi SAW yang memulai perang. Itu seingat saya namanya, yang perang bulan Rajab itu, perang Yarmuk seingat saya. Dan ulama tarikh, ulama sejarah berbeda pendapat, ini gimana nih? Kenapa Nabi dulu menyerah? Terlebih dahulu menyerang musuh. Maka baru terjawab belakangan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ayah dari guru kami, Syekh Taufik Al-Buti, yang beliau sedang lagi buka tafsir Quran dibom oleh kelompok penganjur khilafah. Dan salah paham. Di salah satu masjid, bayangkan betapa kejinya penganjur khilafah itu, dan mereka tidak ada syar'inya sama sekali, tidak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang sholat, tempat wali-wali Allah sedang sholat, sedang baca ayat, sedang ngaji ayat-ayat Allah, itu mereka bom dan bunuh. Kayak gitu khilafah yang mau dia bangun. Ya. Auzubillah min dzalik. Jangankan rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi sesama muslim pun dia tidak ada. Kata Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ya. Nabi itu sekali-kalinya memulai perang. Itu alasannya, jika Nabi tidak menyerang Romawi, maka Nabi pasti diserang bulan berikutnya. Maka pilih mana? Diperangi atau nyerang duluan? Maka beliau mengeluarkan satu kalimat dalam hadis yang sahih Muslim, diungkapkan, al-harbu khida. Perang itu adalah khida. Ya, strategi atau tipu. Kalau terjemahan harfiahnya tipu daya. Kalau saya menerjemahkan strategi. Nah, Bapak Ibu, terutama anak-anak muda, udah tenang ya. Gak usah kemudian menginginkan sesuatu sebelum masanya. Karena Imam Nuthailah mengatakannya, min jahlil murid. Salah satu ciri seseorang masih jahil, tidak kenal Allah, tidak kenal baginda Rasulullah SAW, tidak kenal Al-Quran dan Sunnah.
menginginkan sesuatu sebelum terjadi. Allah belum menginginkan khilafah itu ada, terus kita menginginkannya. Kalau Allah menginginkan, dikatakan dalam hadis, seandainya kiamat tinggal 1 hari lagi, maka malam tadi, Allah islahlah seorang imam namanya Imam Mahdi. Islah itu artinya diperbaiki. Allah ganti sifat dia. Berarti, nah ini kata kunci Bapak Ibu, sang imam itu lagi Allah balut dengan sifat-sifat kemanusiaan yang kita kemudian mustahil dia sang imam. Kan pikiran orang Imam Mahdi itu dari sekarang sudah tahajudan, ya, sudah sholat jamaah terus-terusan, hafiz Quran gitu. Bayangin kita. Tapi saya kalau baca hadis ini, seandainya kiamat hanya tinggal sehari 2 hari, maka Allah akan islah sang imam itu dalam semalam. Yuslihuhullahu fi lailah. Berarti yang menghendaki imam itu siapa? Allah. Udah, kita siapkan diri, pantaskan diri dengan apa? Qurankan kolbu kita. Ya. Qurankan kolbu ini, maka nanti ketika sang Al-Mahdi muncul, kita nggak kaget. Saya khawatir Pak, setelah nonton Al-Fatar itu, karena Fatar muncul ya. Avatar yang Bapak Ibu lihat, itu kan konsep Mesiah dalam semua agama, lalu dibuat menjadi hiburan. Dan asik sekali kan nontonnya. Tapi hati-hati, avatar yang dilihat orang hari ini itu baru avatar alam bumi, bukan alam semesta. Sedangkan Al-Mahdi itu rahmat bagi alam semesta. Semuanya. Tidak hanya bumi ini. Di situ disebutkan puncak daripada avatar, sang penyelamat, juru selamat akhir zaman, itu mampu mengendalikan 4 unsur alam. Api, air, apa lagi? Itu disebut orang sakti. Hanya mengendalikan bumi. Kalau dalam ilmu kemarifatan, orang ini disebut wali alam, bukan wali Allah. Dia cuma wali alam, bukan wali Allah. Kalau wali Allah, tidak hanya 4 unsur alam semesta itu. Coba lihat baginda Nabi Muhammad SAW tunjuk matahari, itu matahari berhenti Pak sejenak. Karena Sayyidina Ali mau sholat asarnya telat. Mataharinya sudah separuh, terbenam. Nabi tunjuk, wahai matahari, tahan sejenak. Ya. Saudaraku Ali sedang mau sholat. Tungguin. Jadi tidak hanya anasir yang 4 itu sampai matahari, sampai bulan itu bisa dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak pakai itu setiap hari. Karena itu namanya melanggar hukum alam. Disebut khariqul adah, merobek hukum alam. Jika ada satu hukum alam dirobek, maka dia berefek kepada hukum-hukum yang lain. Ini bahayanya. Jadi, terus yang kedua, coba lihat. Di situ avatarnya mengendarai apa? Ada binatang berbulu yang bisa terbang, benar nggak? Saya agak ngeri Pak. Yang saya dengar lain kebalik. Justru Dajjal itu, nah ini kita dengar dari pandangan ulama yang kasyaf. Punya kendaraan, salah satunya kendaraan yang punya kendaraan bisa terbang sebesar itu, sebesar yang dikendarai si Al-Fatar itu. Apa yang saya khawatirkan nanti? Film ini masuk ke alam bawah sadar anak-anak muda. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf, sudah ada yang berpulang sebelum sang imam itu muncul. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang dipanjangkan umurnya. Di saat nanti Imam Mahdinya muncul, Dajjalnya muncul, si Dajjalnya mengendarai binatang yang bisa terbang. Orang mengira, oh ini avatar, ini Mahdi. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Sedangkan Imam Mahdinya tidak dikasih buruk. Nggak dikasih buruk, Pak. Disuruh berjuang seperti manusia biasa. Dikejar-kejar. Mau dibunuh orang dari mana-mana. Maka mereka hanya bergerak malam hari. Setiap kali terbenam matahari mereka bergerak. Untuk menyelamatkan diri. Untuk kemudian berpindah ke negeri yang tanah suci itu. Yaitu Mekah.
Ini enggak seperti yang diimajinasikan orang-orang yang berbicara akhir zaman sesuai dengan imajinasi, khayalan. Tiba-tiba sekarang ada Imam Mahdi di baiat di Makkah, kan ada sekarang begitu. Ya. Betul lah. Dalam hadis Imam Ahmad itu ada satu riwayat. Mahdi palsu nanti diikuti oleh banyak perempuan. Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Hati ibu-ibu ya. Berarti ibu-ibu ini sangat sensitif, gampang tersentuh. Saking tersentuhnya sama palsunya ikut. Maka mesti mengerti ilmu akhir zaman dengan akal yang waras, hati yang bening, rohani yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cocok logi. Ya, mencari Mahdi bukan cari orang yang hidungnya mancung, jidatnya lebar. Kalau itu mah banyak. Al-Mahdi itu yang diberi hidayah. Yang diberi hidayah Allah, hidung, jidat, atau kolbu. Kolbu. Maka yang mengenal Al-Mahdi itu cuma ahli kolbu. Bahkan ahli ruh barangkali, kalau diistilahkan. Nah, semoga Ramadan itu tidak hanya bulan ritual. Ritual itu kuantitas menyembah, tapi juga nanti menjadi bulan spiritual. Spiritual, jadi apa beda ritual dengan spiritual? Ritual itu sibuk dengan tetek bengek yang sifatnya rukun, syarat, rukun, syarat, rukun, syarat. Sudah bid'ah, simbol-simbol. Tapi spiritual sifatnya kualitas. Jangan hanya mulai malam Ramadan. Mulai malam nanti, mulainya dicicil. Sehingga nanti bulan Ramadan capeknya sudah nggak ada. Ini malam nanti mulai latihan Pak. Ya, 3 rakaat, 5 rakaat, kalau perlu langsung 11 rakaat. 2, 1. Ini hafdal. Nah, ini terlepas dari pembicaraan kita tadi. Saya nggak tahu di sini sholatnya berapa rakaat. 11. Caranya 4 atau 2. Alhamdulillah. Ya. Agak lama perjuangan kita dengan kawan-kawan para asatis untuk merubah tradisi 4 menjadi 2 rakaat. Ya, karena untuk mendewasakan takmir masjid ini agak sulit. Ya, mohon maaf Pak. Di banyak masjid itu takmir masjid ngomong gini, jamaah pilih mana 4 atau 2. Kalau jamaah pasti pilihnya Pak. 4 cepat. Pilih mana 20 atau 11. Jamaah pilihnya mana? Tuh, karena persoalan hukum dimusyawarahkan bukan dengan ahlinya, tapi dengan orang awam. Kalau sama ulama, apa ya, pasti jawabnya 20. Karena 11 itu bukan sholat tarawih. Nabi itu sholat 11 rakaat itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ada sholat tarawih di luar Ramadan. Ada nggak? Ini sekedar pengetahuan Pak. Semoga satu saat masyarakat di sini ritualnya meningkat dengan spiritualnya naik dan jadi 20 rakaat. Gak usah 1 juz, pakai al-hakumut takatsur cukup. Al-hakumut takatsur, qul ya al-kafirun, qul huwallahu ahad cukup. Tapi gak usah cepat-cepat, standar. Katanya pengen dapat qiyam man qama, ya. Siapa yang berdiri qiyamul lail, ya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kan ayat yang hadis yang dibaca hampir tiap malam sampai akhir Ramadan. Hatta bulan Syawal masih baca hadis itu Ustaz. Nggak tahu kehabisan bahan atau emang pengen ingatin umat. Jadi kalau yang tepat, ini mohon maaf pengurus kan mengerti hukum. Jika ingin menentukan satu peribadatan, bukan bermusyawarah dengan jamaah, musyawarahnya dengan guru ngaji, dengan ulama ahli hukum. Ya. Dan alhamdulillah di banyak masjid yang tadinya 4 sekarang sudah 2. Kenapa? Karena pengurusnya nanyanya ke ulama, bukan nanyanya ke orang awam. Ya, kalau saya sebagai orang awam saya milih 4 cepat. Ya. Nggak milihnya nggak 20, milihnya 11. Meskipun secara hukum Islam dalam fikih sholat tarawih itu nggak ada batasannya, boleh 2,
boleh 4. Tapi ulama kita, para sahabat sepakat bahwa mereka dipimpin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Dan itu riwayatnya sahih. Dan ulama ahli fikih sepakat itu ijma, kesepakatan. Yang ada itu di sejarah umat Islam, itu nambah bukan kurang. Sampai di Indonesia jadi kurang. Imam Malik tinggal di Madinah. Muridnya Imam Syafi'i asalnya Mekah. Di Mekah, orang kalau selesai 20 rakaat, mereka tawaf dulu. Selesai tawaf, mereka sholat 2 rakaat, lalu witir. Jadinya 23. Jadinya berapa? 23. Selama tawaf itu, Imam Malik pikir, kalau orang Mekah begitu, supaya selesainya hampir sama, maka beliau melanjutkan 20 rakaat menjadi 36 rakaat. Yang ada sejarahnya nambah. Bukan berkurang, Pak. Giliran bab hari raya, oh Mekah duluan. Giliran sholat malam, nggak nanya Mekah berapa rakaat. Betul nggak? Coba Masjidil Haram berapa rakaat? 20 rakaat. Giliran rakaatnya nggak diambil. Tapi masalah hari raya ini ramai. Yang ramai bukan ulama, yang ramai tetap masyarakat. Dan mohon maaf, itu ramainya gimana? Pengurus nanya sama jamaah. Jadi jamaah, kita mau puasa tanggal berapa? Nanyanya ke jamaah lagi. Yang tepat bagaimana menentukan puasa dan hari raya? Mengikuti sunnah Nabi. Ya, jangan ngomong hari gini masih ngikutin sunnah Nabi. Itu bisa kufur. Minimal melanggar sunnah, meninggalkan sunnah. Kalau nggak mau ngambilin hadis ini, uskut diam aja. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Ini bukan masalah modern tidak modern. Adakah orang yang tidak yang bisa mengalahi kehebatan Nabi Muhammad SAW? Kan nggak ada. Tentukan bulan puasa berdasarkan ru'yatihi, melihat bulan. Ini hadis Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi. Hadis sahih. Waftiru, berhari rayalah kalian dengan melihat biru'yatihi. Nanya. Ini pakai analog, karena orang kalau nggak bisa pakai dalil biasa, pakai analog, pakai kias. Ibu-ibu hamil, HPL-nya keluar tanggal 7 Ramadan misalnya. HPL-nya begitu. Itu lahirnya mesti tanggal itu. Bisa maju, bisa mundur, tergantung keluarnya. Bukan berdasarkan hasil hitungan. Dihitung nih sekarang bahwa perkiraan Ramadan terbit bulannya tanggal sekian. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini jujur. Itu bulan ngikutin hasil penanggalan? Atau gimana? Atau penanggalan harus ngikutin bulannya? Gimana yang pas? Ini nggak ada urusan NU Muhammadiyah, Pak. Saya udah lewat masalah debat-debat begitu. Kita sekarang hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Bapak cek semuanya. Nabi tidak pernah pakai hisab. Sahabat tidak menggunakan hisab menentukan Ramadan. Sampai tabi'in, tabi'in, baru ketika umat Islam menaklukkan Romawi, orang Romawi ngambil ilmu dari Yunani. Yunani dulu belajar ke India. Maka hisab dan falak nujum itu diambil dari orang India lama. Silakan lihat sejarahnya. Itu bukan dari Islam. Katanya ikut Nabiullah, Nabiul Arab, Nabiul Arabi, Nabi orang Arab, bukan Nabi Hindia, bukan Nabi Yunani. Ya. Itu kalau mau ketat. Kalau mau apa? Ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Ya. Belum ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Nah, coba ayatnya lihat. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini dalilnya. Kalau nggak percaya sama hadis ini Pak ayatnya. Siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Perintahnya jelas. Syahida, menyaksikan. Menyaksikan dengan kasat mata. Maka Nabi dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi SAW nggak melihat bulan. Tiba-tiba ada pengembala datang dari padang pasir, tengah malam datang ke Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini kotor ituha.
aku telah melihat sang hilal bulan sabit itu muncul. Lalu Nabi tanya, ada nggak saksimu? Ada. Ya sudah. Langsung kemudian Nabi buat pengumuman, besok kita puasa. Jadi nggak mesti kemudian kita bersikeras. Ya. Dan perhatikan, ya, kok bisa beda antara satu negeri dan negeri lain. Jadi dulu dalam hadis Nabi dan hadis sahabat tabi'in, yang terjadi perbedaan itu bukan ada puasa, enggak. Itu beda negeri, beda kampung. Muawiyah pergi ke satu kota, itu kota Madinah. Dia berangkat dari Syam, dari Damaskus. Lalu dia menyaksikan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tinggal di kota suci saat itu, menentukan bulannya beda dengan ibu kota. Waktu itu Damaskus. Bertanyalah Quraib, ada apa ini wahai Ibnu Abbas? Kamu nggak patuh sama pemerintah? Jawaban Ibnu Abbas apa? Hakadha amarana Rasulullah SAW. Beginilah Nabi perintahkan aku. Melihat bulan. Maka Imam Muslim ngasih judul itu hadis. Likulli baladin ru'yatuhum. Bukan likulli syakhsin. Setiap negeri punya ru'yat. Bukan setiap orang punya ru'yat. Itu bid'ah. Mana yang sunnah? Beda negeri, beda ru'yat. Maka kita dan Mekah nggak boleh. Apa nggak mesti sama? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, kalau siang duluan mana? Kita apa Mekah? Tapi dalam hitungan Arab, yang lebih duluan, yang dihitung itu malamnya atau siangnya? Yang pertama dihitung. Ya, lebih dulu malam kita atau Arab? Mana yang lebih dulu? Lebih dulu malam kita. Tapi, coba perhatikan. Jam 6 nanti, orang melihat bulan. Contoh. Jam 6, orang melihat bulan. Itu di Mekah jam berapa? Udah bisa ngeliat bulan belum? Orang Indonesia memutuskan, kami sudah lihat dari Sabang sampai Merauke, bulan tidak terlihat. Karena apa? Karena mendung atau lain sebagainya. Di Arab jarang mendung. Di jam, kita sudah jam 10, mereka jam 6. Bulannya sudah terbit. Bulannya sudah terbit. Itulah kenapa Mekah bisa lebih dahulu puasa dan Syawal daripada kita. Jadi nggak usah kemudian norak itu pengurus nelpon-nelpon sampai ke Mekah. Ustadz Mutawfi ditanya, Ustadz Mekah itu gimana? Sudes kapan? Itu norak namanya Pak ya, nggak punya ilmu. Kalau ngikutin ilmu Indonesia, hebatnya Indonesia ini nggak maksa-maksa, itu aja hebat. Ya. Tim Isbat itu sudah paling oke. Tim Isbat itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi dia semua kelompok masuk, tapi Muhammadiyah keluar. Ya, Muhammadiyah keluar benar. Ini saya punya kakek itu rata-rata Muhammadiyah, tapi bapak saya seorang sufi, mursyid thariqah. Tante saya ada yang masih ketua Aisyah. Kami beda puasa emang. Tapi kami sepakat puasa itu 1 Ramadan, cuma beda hari aja. Ya, dan kami sepakat bulan Syawal, hari raya itu 1 Syawal. Nggak ada yang sholat itu tanggal 2 itu nggak ada. Cuma beda hari. Nah, dan sejarah itu muncul sekarang Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini fenomena apa. Yang ada di kitab-kitab lama ulama salaf soleh kalam hadis, yang berbeda itu negeri, bukan satu rumah beda. Ya, tapi itu sebenarnya menguntungkan saya, Bapak Ibu. Kalau saya ini suka khutbah, saya bisa dapat 2 proyek. Ya. Seharusnya kita berdoa aja biar itu diabadikan. Dan tapi alhamdulillah saya jarang sekali khutbah, ini jarang ya. Saya biasa jadi makmum. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka saya berharap jangan khawatir. Kok umat Islam setiap tahun ribut masalah awal Ramadan, itu biasa. Kalau sudah paham bab ini, tidak usah batalkan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah pakai hadis. Tapi hadisnya lewat ijtihad. Kami inna ummatun ummiyah. Kami umat yang ummi.
tidak berhisab, tidak menghitung. Gitu. Maka bulan sekian-sekian bagi hitungan. Dalil ini tidak nyuruh pakai hisab. Tapi tim ulama Muhammadiyah ngotot sampai hari ini mengatakan bahwa itu dalil hisab. Maka mereka mengatakan ini dalilnya, ini disebut dengan zonni. Tapi anehnya ya sama, awamnya NU dan Muhammadiyah kan sama-sama fanatis. Maaf, yang nggak fanatis itu ustadznya, ulamanya mah beres. Ya, saya jelaskan begitu, terus jamaahnya ngomong apa? Ya, orang kampung saya banyak Muhammadiyah, Pak. Kamu itu siapa? Orang tarjih itu semuanya alim-alim semua. Saya tanya, tahu dari mana Pak orang tarjih alim semua? Tahu dari mana kelompok Bahsul Masail alim semua? Kalau NU belum tentu. Jadi kita ini mengatakan, ayo ikut sunnah Nabi. Ternyata di alam bawah sadar jamaah muda NU Muhammadiyah, mereka taklid kepada Ustaz. Betul nggak? Kita nggak sanggup, ya. Bapak Ibu nggak sanggup mengolah dalil. Yang sanggup mengolah dalil ulama ahli dalil. Ya. Oleh karena itu saya tidak sedang ingin ngajak kita berantem, tapi kalau kita sunnah lihat bulan. Karena Bapak Ibu tidak bisa melihat bulan, tunggu hasil tim isbat yang melihat bulan. Tapi saya dari kecil pakai hisab, ya sudah, nggak ada masalah juga. Namun itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Coba sekali aja seumur hidup ngikutin sunnah Nabi gitu dalam bab Ramadan, bisa nggak? Ya, siapa tahu habis itu meninggal kan? Meninggal dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu indah sekali. Karena kita selalu berdoa, Allahumma admitni, Allahumma tawaffani ala syariati Sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, jika engkau matikan aku, matikan dalam syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tidak mempersalahkan itu, karena memang ada keilmuannya, tapi dia tidak sekuat orang yang mengamalkan sunnah Nabi tanpa penjelasan yang seperti tadi. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kepalanya tidak pusing meskipun agak hot. Karena khilafah dibahas, khilafiyah pun dibahas. Bagi saya tarhib Ramadan, menyambut tarhib artinya menyambut Ramadan, berarti menyambut selamat berbeda pendapat, selamat berbeda cara beramal.